Analogi ini berguna juga untuk rekan-rekan inovasi teknologi kesehatan, di mana mereka bisa bermain dalam tanda kutip untuk melaksanakan bisnisnya atau melaksanakan proses yang dilakukan untuk inovasi tersebut dengan mengisi tools yang ada. Ini belum ikut ya, baru mengisi mendaftar. Itu juga sudah merasakan bagaimana manfaatnya. Oh, tahu bahwa ini tingkat kesiapterapannya sudah sampai ke sini. Kemudian juga mungkin apa yang perlu dibenahi juga sudah tahu di awal. Apalagi kalau sudah sampai ke tahap berikutnya. Ini kita terbuka untuk semua. Jadi baik itu swasta atau bukan juga instansi pemerintahan pun juga boleh gitu. Kalau mereka memang punya inovasi, silahkan. Hai Healthies, jumpa lagi bersama saya Nita Marli di Kementerian Kesehatan Podcast. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya. Healthies, kalau kita ngomongin soal kesehatan, pasti deh yang paling terbayang di benak Healthies semua itu adalah ngomongin soal rumah sakit, tenaga kesehatan, atau mungkin obat-obatan ya. Tapi padahal kalau kita ngomongin masa depan kesehatan itu tuh jauh lebih dalam. Kadang ada sebuah ide yang luar biasa yang mungkin berasal dari garasi atau ruang-ruang kecil atau dari laptop yang bisa kulik dan bisa menimbulkan inovasi-inovasi kesehatan yang berguna dan bermanfaat untuk masyarakat kesehatan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas sebuah hal yang mungkin terlihat teknis tapi sebenarnya punya dampak yang luar biasa untuk masyarakat, khususnya dalam kesehatan di Indonesia. Nah, kali ini kita sudah bersama kedua narasumber kita. Ada Pak Rudi Kurniawan, selaku Ketua Tim Kerja Inovasi dan Pembiayaan Kesehatan Kemenkes RI. Halo Pak Rudi. Halo Healthies, halo Bu. Kabar sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih loh sudah bersedia hadir, akhirnya datang ke Kemenkes ya. Oke, dan narasumber yang kedua, kita kali ini spesial ya. Narasumber kita nggak hanya sendiri, tapi berdua. Ada yang cantik menawan. Nah, ini Ibu Kurniasih, selaku Fungsional Peranata Komputer Muda, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes. Hai Bu Ika. Halo Mbak Dita, halo Healthy. Ya, apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung aja kali ya, Pak Rudi, Bu Ika. Kalau kita ngomongin soal inovasi kesehatan, banyak mungkin Healthies teman-teman di luar sana yang punya ide gila, ide luar biasa mau mengembangkan inovasi-inovasi teknologi kesehatan, tapi mungkin terbentur dengan regulasi atau mungkin terbentur dengan segala aturan. Tapi sebelum kita ngomongin jauh itu, mungkin biar menyamakan persepsi nih, kita pengen tahu dulu, karena hari ini kita mau ngomongin soal Sandbox Kesehatan 2025. Nah, sebenarnya Sandbox Kesehatan Kemenkes ini apa sih Pak Rudi? Iya. Jadi Sandbox Kesehatan ini upaya dari Kementerian Kesehatan. Untuk apa? Untuk membina dan juga menumbuhkan inovasi-inovasi teknologi kesehatan yang ada saat ini. Jadi inovasi teknologi kesehatan ini nanti akan dilakukan upaya-upaya untuk pembinaan, juga untuk pengujian, pendampingan, juga untuk pemberian rekomendasi. Jadi nanti solusi-solusi itu akan terlindungi, kemudian juga pasti bahwa inovasi itu nanti akan berkembang dengan baik, dan layanan, ini yang paling penting ini, layanan itu aman, kemudian juga bermutu dan mudah diakses oleh masyarakat maupun juga seluruh pengguna dari fasilitas kesehatan, khususnya dalam bidang inovasi teknologi ini. Oke, nah kalau Bu Ika nih, sebenarnya kenapa sih Sandbox Kesehatan ini penting untuk diketahui oleh para inovator kesehatan? Karena ini merupakan kesempatan kan ya, untuk para inovator-inovator gitu, mereka yang punya inovasi yang kira-kira bisa bermanfaat dan bisa memecahkan permasalahan kesehatan, tapi mungkin butuh guidance gitu ya Pak Rudi, butuh butuh mentorship gitu ya, karena sandbox kita ini terbuka untuk semua inovasi, baik itu masih di level prototype atau mungkin yang sudah lebih matur gitu, itu kita open. Jadi nanti di situ akan ada mentorship, akan ada pembinaan gitu. Jadi boleh tuh diikuti oleh semua inovator. Wah, menarik sekali ya. Tapi bisa dikatakan nggak Sandbox Kesehatan itu menjadi sebuah ruang atau wadah bagi para inovator kesehatan untuk ya membuat Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan ini lebih maju?
Boleh silakan Ya, Pak Rudi. benar sekali. Jadi dengan adanya keikutsertaan di sandbox, inovasi yang masih baru, yang masih berkembang, kemudian belum tahu ini mau jadi apa ke depan, gitu ya. Itu nanti akan diwujudkan dengan adanya pembinaan, kemudian diberi rekomendasi, diberitahu bagaimana langkah-langkah supaya ya seperti para healthies tahu bahwa saat ini itu di era disrupsi ini banyak inovasi-inovasi yang bertumbangan gitu ya. Nah, ini kita punya resepnya, kita punya kiat-kiatnya supaya nanti ke depan itu seperti apa untuk bisa mensiasati atau strategi untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Begitu, Mbak Nita. Tapi ini bisa dikatakan nggak sandbox ini bagian dari transformasi kesehatan Indonesia seperti sebagaimana 6 pilar yang kita punya gitu? Iya, benar sekali. Jadi sandbox ini terutama untuk pilar ke-6, di mana itu untuk ekosistem teknologi kesehatan, itu yang pilar utama. Tetapi jangan lupa, teknologi kesehatan melekat pada semua pilar. Seperti halnya teknologi bisa melekat di layanan primer, bisa di pembiayaan, dan pilar-pilar kesehatan yang lain. Oke, Gitu. artinya masuk ke semua sektor, masuk Betul ke semua sekali. itu bisa ya sebenarnya teknologi kesehatan ini. Iya. Oke, Pak Rudi, Bu Ika, dari namanya aja tuh sandbox kesehatan, sandbox, kayak terkesan agak nggak serius tapi sebenarnya serius nih gitu ya. Boleh dong di-spill sandbox ini tuh maksudnya apa sih? Kenapa Kemenkes tuh menggunakan istilah sandbox untuk hal ini? Ya, kita mengadop dari banyak negara, juga salah satunya dari Indonesia ada namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi sandbox itu seperti istilahnya sandbox, jadi itu adalah kotak pasir. Ibaratnya bermain, anak-anak kita punya anak kecil gitu ya, kita di pantai misalnya, supaya aman kita buatkan kotak pasir. Di dalam kotak pasir itu, anak-anak kita bisa bermain. Nah, analogi ini berguna juga untuk rekan-rekan inovasi teknologi kesehatan, di mana mereka bisa bermain, dalam tanda kutip, untuk melaksanakan bisnisnya atau melaksanakan proses yang dilakukan untuk inovasi tersebut. Dan pelaksanaan itu nanti akan membantu pelaksanaan ke depannya, sehingga inovasi ini bisa berjalan dan diawasi. Nah, pemerintah berfungsi seperti orang tua yang mengawasi di kotak pasir tersebut. Makanya kami mengambil yang disebut sebagai sandbox. Nah, dan ini memang di banyak negara sandbox juga sudah berlaku. Begitu, Mbak Nita. Oke, jadi Ya. memang dengan sengaja Kemenkes memberikan ruang untuk para inovator kesehatan ini beradu ide ya, beradu inovasi untuk memberikan yang terbaik pelayanan kesehatan di Indonesia. Ya, Seperti betul. itu. Oke, tapi ini jadi penasaran nih Bu Ika. Kalau kita dari tadi ngomongin sandbox kesehatan, pasti banyak deh healthies yang di luar sana merasa kayak yang idenya tuh belum merasa wah, atau mungkin merasa masih idenya tuh masih baru lah gitu, atau merasa minder gitu untuk mengikuti sandbox. Nah, ini sebenarnya siapa aja yang bisa mengikuti sandbox kesehatan 2025 ini? Apakah hanya startup-startup yang sudah besar, atau mungkin kelompok-kelompok yang baru mencetuskan mempunyai ide kecil itu bisa ikutan juga? Ya, jadi untuk sandbox kesehatan Kemenkes 2025 ini kita terbuka untuk semua. Jadi baik itu swasta atau bukan juga instansi pemerintahan pun juga boleh gitu. Oke. Kalau mereka memang punya inovasi, silahkan mengikuti program sandbox ini. Jadi nggak perlu minder walaupun ini masih dalam bentuk prototipe misalnya seperti itu ya. Itu silahkan gitu karena kita ada beberapa tahapan pengujian gitu ya nantinya, baik nanti yang itu prototipe atau yang sudah lebih matang gitu, atau yang siap untuk perluasan bisnisnya misalnya seperti itu gitu. Nanti kita akan membedakan itu berdasarkan dari tingkat kesiapterapan teknologinya gitu. Oke, jadi ada kategorinya. Ada kategorinya. Jadi nanti mereka bisa self assessment dulu kira-kira itu kesiapterapan merekanya di mana. Nanti dari situ juga akan ada kayak rekomendasi, oh sebaiknya mungkin ikut yang pengembangan inovasi gitu. Karena mungkin masih rendah untuk kesiapterapan teknologinya. Tapi untuk yang lebih sudah matang gitu, sudah lebih siap, mungkin bisa ikut untuk yang perluasan
pemanfaatan bisnisnya gitu, atau untuk memberikan kebijakan Ya. berbasis inovasi. Oh, Seperti oke. itu. Berarti dari penyelenggara pun juga bisa memberikan konsultasi kepada calon peserta ini untuk Anda masuk ke kategori ini, disesuaikan dengan kapasitasnya. Ya, sebenarnya nanti pada saat pendaftaran itu kita sudah siapkan toolsnya sih, gitu. Oke. Mereka bisa self assessment dulu, kira-kira inovasi mereka itu di level apa, tingkat kematangannya. Nanti di situ sudah by system sih, akan ada rekomendasinya. Tapi balik lagi nanti juga tergantung dari si inovasinya. Kira-kira mereka lebih ke apa gitu ya. Walaupun nanti kan kita verifikasi juga sih. Oke, jadi memang terbuka untuk umum dan jangan minder berarti ya. Iya, Rika? jadi siapa aja boleh gitu. Oke, siapapun, level apapun bisa apapun mengikuti, bisa bisa. turut serta di Sandbox Kesehatan 2025 ini Iya, gitu ya. betul. Oke, aku mau ke Pak Rudi lagi nih. Kadang kalau orang ngomongin soal inovasi teknologi dimanapun, itu kalau suka mungkin ada pikiran, nanti kebentur dengan kebijakan gitu, nggak bisa maju, nanti peraturannya ribet lah atau dilarang ini itulah gitu. Gimana sih nih Kemenkes menanggapi mitos ini nih melalui mungkin Sandbox Kesehatan 2025 ini? Ya, justru sandbox kesehatan ini menjembatani. Oke. Jadi ada gap antara kebijakan dengan inovasi. Dan ini juga kebijakan dan inovasi seperti kami juga pernah melaksanakan ya. Kami di Kementerian Kesehatan yang sebelum ini yang disebut sebagai regulatory sandbox. Itu ada kebijakan yang belum tersusun dengan baik. Nah, itulah disempurnakan melalui masukan dari penyelenggaraan sandbox ini. Jadi kalau ada gap antara kebijakan dengan inovasi, itu silahkan. Siapapun boleh untuk mendaftar. Dan paling gampang sebetulnya akan mendapatkan konsultasi gratis. Nah, Oke. jadi nanti akan ada rekomendasi, kami panggilkan pakar-pakar, entah itu pakar untuk kebijakan atau pakar teknisnya begitu ya. Sehingga inovasi itu nanti bisa berkembang dan hasilnya itu adalah rekomendasi. Dan itu bisa untuk kemajuan inovasi tersebut. Jadi saya persilakan ini teman-teman sekalian untuk yang punya inovasi begitu ya, daftarkan saja. Karena ini juga mudah mendaftarkannya, juga tidak ada biaya. Selama memiliki inovasi Betul, gitu ya Pak Rudi ya. iya, betul. Oke. Ini kalau boleh tahu berarti penyelenggara yang keberapa ya? Penyelenggaraan yang keberapa? Kalau tahun ini adalah ketiga gitu Ketiga. ya, batch-nya ketiga. Tapi sebetulnya kami dimulai dari awal. Awal kami ada yang namanya masih uji coba, namanya Regulatory Sandbox e-Malaria. Oke. Kemudian setelah itu ada batch pertama yang waktu itu adalah di era pasca COVID-19, di mana itu ada isu kebijakan soal telemedicine, di mana telemedicine itu saat itu regulasi yang ada baru antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tetapi setelah dihapusnya pandemi COVID-19, ternyata antara pasien atau masyarakat langsung ke penyelenggara layanan teknologi kesehatan itu regulasinya nggak ada. Oke. Nah, kemudian kami membuat sandbox itu banyak sekali yang bergabung waktu itu. Jadi yang pertama kali, batch pertama, itu adalah soal telekesehatan. Kemudian kami lanjutkan di tahun berikutnya, itu ada 5 inovasi teknologi kesehatan yang klasternya kita bina juga. Dan ini adalah tahun ketiga, dengan tentu saja dengan semangat baru dan juga wajah yang baru, karena ini lebih luas dan lebih komprehensif dibanding sandbox sebelumnya. Oke, tapi kalau peserta yang sudah ikut di tahun sebelumnya masih boleh mengikuti tahun ini? Ya, masih bisa, selama belum dibina ya. Nah, kalau Oke. sudah dibina kan, ya sudah cukup ya. Tapi mungkin nanti kalau dia ada klaster yang lain, dipersilahkan untuk ikut. Karena ini sebetulnya adalah upaya pembinaan yang kami lakukan tadi untuk menjembatani gap antara inovasi dengan regulasi ataupun dengan hambatan-hambatan yang lain. Sehingga kita bisa bantu, kita bisa memberikan support, dorongan, bahkan kita bisa fasilitasi. Dan ini pun juga saat ini di regulasi yang baru, ya sebentar lagi mungkin kita akan punya peraturan Menteri Kesehatan. Nah, itu juga sudah mengatur tentang sandbox ini.
Oke, jadi memang untuk menjembatani justru ya. Jadi Ya. jangan takut bentur dengan regulasi-regulasi yang Betul. ada gitu ya. Iya, jadi tidak perlu takut. Jadi tidak Ya. perlu takut gitu. Oke, Mungkin kalau misalnya R&D sendiri kan butuh biaya, Iya. butuh resource lagi gitu kan. Nah, di sini tuh kita akan mentorshipnya juga mungkin sama expertnya juga. Kemudian nanti juga pengujian itu juga ada expertnya juga. Jadi juga bisa mendapatkan masukan kira-kira pengembangannya harus seperti apa yang harus comply peraturannya gitu. Oke. Dan kita itu seperti yang tahun sebelumnya juga kita melibatkan komunitas juga nanti dalam tahap pengujiannya gitu. Jadi kita juga melibatkan dari sisi inklusivitas gitu ya. Kita melibatkan dari komunitas tuli, netra gitu. Kemudian Oke. juga lansia. Jadi mereka nanti juga akan menguji inovasi ini. Kira-kira se-user friendly apa sih buat mereka gitu. I see. Jadi bisa dapat masukan banyak tuh dari mereka kan. Kira-kira kalau untuk komunitas tuli itu mereka butuh fitur seperti ini Iya. gitu. Kalau untuk netra mereka butuh fitur seperti ini gitu. Jadi kan itu lumayan juga ya Betul. dibandingkan R&D manggil atau mungkin riset sendiri kan mungkin akan lebih costly gitu. Oke, jadi ini juga merupakan salah satu keuntungan mengikuti Sandbox ya, dengan mendapatkan mentorship gratis, kemudian tadi juga bisa dilakukan uji coba, karena kita melibatkan komunitas-komunitas berbagai macam, seperti itu, apakah user friendly atau tidak. Mungkin bisa di-speak lagi nggak, Bu, Pak, manfaat lainnya apa lagi? Iya, terutama pemanfaatan yang mungkin tidak dipikirkan pada saat pengembangan produk atau pengembangan inovasi tersebut. Seperti saya pun tidak pernah membayangkan bahwa rekan-rekan kita yang ya punya kekurangan tidak bisa melihat. Saya tidak bisa membayangkan ternyata dia bisa menggunakan gadget. Itu cukup menarik. Dan yang bersangkutan kemarin saya juga sempat berdiskusi dengan beliau. Ternyata beliau memberi masukan. Oh, ini harusnya ada suara ini. Itu kan memang ada menunya ya. Kemudian nanti pencet sebelah sini. Harusnya ada ini begitu. Demikian juga yang menarik ada dari kaum lansia. Oke. Lansia kadang-kadang kita pikir lansia itu kan orang biasa yang usianya lebih banyak. Tapi ternyata kan berbeda. Di samping mungkin penglihatan mulai menurun, nggak begitu jelas, berarti kan hurufnya harus lebih tebal mungkin. Kemudian juga banyak hal yang kemarin juga rekan-rekan peserta Sandbox yang lalu itu juga merasakan banyak manfaatnya, dan mereka pada saat research and development untuk produk tersebut belum terpikirkan. Nah, ini adalah salah satu keuntungan. Jadi dengan mendapat masukan dari sisi bermacam-macam, tidak hanya sisi pemerintah, tetapi mendapatkan masukan juga dari pengguna atau user langsung, termasuk lembaga konsumen gitu ya. Lembaga konsumen juga melihat, oh ini harusnya tidak seperti ini, oh ini harusnya seperti ini, gitu. Itu banyak masukan yang diperoleh. Oke, Begitu. jadi banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Betul, ya. ya. Ayo, panggilan nih untuk seluruh inovator teknologi kesehatan di Indonesia ya, yang belum mendaftar Sandbox Kesehatan, dicoba mumpung belum habis ya masa pendaftarannya. Kalau nggak salah sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 30 Desember. Wow, sampai tanggal 30 Desember. Masih ada waktu seminggu lagi, silahkan. Ya, disiapkan aja. Ada satu lagi sebenarnya manfaatnya. Oke. Nanti untuk yang direkomendasikan itu akan kita tampilkan ya di website kita di sandbox.kemenkes.go.id. Kita ada direktori inovasi. Jadi akan kita masukkan tuh profil inovasinya di situ. Jadi kalau misalnya masyarakat mau ngecek kan itu oh ini sudah masuk mungkin ke websitenya kita, jadi mungkin lebih bisa dipercaya gitu ya oleh masyarakat ya, karena masuk ke dalam pembinaan Kemenkes gitu. Dan lebih official ya tentunya ya, dan sehingga harapannya manfaatnya itu bisa lebih luas ke masyarakat Indonesia ketika sudah secara official tuh udah masuk di Kemenkes seperti itu. Dan yang lebih penting, dia menjadi bagian dari ekosistem teknologi kesehatan yang dibina oleh Kementerian Kesehatan. Itu akan memberikan jaminan bahwa benar-benar di dalam Sandbox ini inovasi tersebut dibina oleh Kementerian Kesehatan. Dan masuk ke inovasi tersebut juga nanti kita akan fasilitasi dengan pembinaan, kemudian mungkin juga ada teknologi baru, kemudian juga mungkin tips-tips kita kumpulkan bersama. Di dalam jaringan, kita punya jejaring
nanti ada pertemuan untuk jejaring dari ekosistem teknologi kesehatan yang dibina oleh Kementerian Kesehatan. Wah, luar biasa sekali Healthies. Nah, aku mau ke Bu Ika lagi. Tadi sempat Bu Ika menjelaskan bahwasanya ada kategori-kategori atau skema-skema tertentu di tiap mungkin berdasarkan kemampuan-kemampuan para calon peserta gitu. Mungkin buat dijelaskan secara detail skema-skemanya itu perbedaannya seperti apa? Iya, jadi untuk tahun ini kita ada 3 skema mentorship dan pengujian. Jadi untuk yang tadi kan kita akan mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat kematangan teknologinya kan ya. Jadi untuk yang masih prototype gitu atau mungkin masih dalam bentuk proof of concept itu kita ada innovation sandbox ya, atau apa namanya untuk pengembangan inovasi gitu. Nah itu nanti kan ada mentorship selama 6 bulan gitu, dan itu juga akan di mentorshipkan oleh para expert juga nantinya. Tapi ini hanya untuk yang lolos kriteria ya, yang setelah mendaftar akan ada proses verifikasi. Nah, yang lolos itu akan masuk ke tahap mentorship kalau untuk yang tadi pengembangan inovasi. Kemudian juga yang kedua itu ada perluasan pemanfaatan gitu. Jadi yang sudah go to market nih misalnya, tapi butuh butuh untuk perluasan bisnisnya gitu. Nah, ini bisa masuk ke yang perluasan manfaat gitu. Tentu saja ini berarti kan tingkat kesiapterapan teknologinya kan sudah lebih tinggi gitu ya gitu. Yang ketiga ini adalah tadi yang Pak Rudi juga sempat bilang untuk mencari gap gitu ya antara inovasi yang sudah berjalan tapi regulasinya misalnya belum ada. Jadi pemerintah pun juga butuh masukan. Kira-kira apa yang harus nantinya kita atur gitu. Nah, ini bisa masuk ke dalam pembuatan kebijakan berbasis inovasi atau regulatory sandbox ini gitu. Jadi nanti ini akan mendapatkan berupa rekomendasi kebijakan buat inovatornya juga. Tapi buat pemerintah juga kita juga dapat masukan kira-kira regulasi apa yang nantinya perlu kita buat. Seperti kemarin ya waktu telemedicine itu kan belum ada regulasi resminya. Tapi waktu COVID kan itu sudah jalan tuh ya. Jalan duluan, jalan ada ya. Gitu. Jadi kita selenggarakan regulatory sandbox waktu itu untuk telemedicine. Jadi pemerintah dapat inputannya apa yang harus diatur supaya nanti juga inovasi yang udah jalan ini juga bisa lebih aman gitu. Dan sekarang juga masih dalam pembahasan sih memang ya, belum final. Mudah-mudahan sih bisa segera difinalkan untuk aturannya. Gitu. Oke, Pak Rudi ada tambahan? Ya, jadi regulasi itu harus disusun menyesuaikan inovasi. Dan inovasi biasanya berjalan jauh lebih cepat daripada penyusunan regulasi. Oleh sebab itu, siapapun pelaku inovasi teknologi kesehatan, kami himbau untuk bergabung saja. Silahkan mendaftarkan, barangkali ada gap. Demikian juga kami juga terbuka untuk di luar negeri. Jadi internasional juga boleh mendaftar inovasi-inovasi. Tentu saja secara selektif kita lakukan nanti. Dan seandainya ada inovasi yang ingin masuk ke Indonesia dan butuh mengetahui apakah sesuai dengan regulasi Indonesia, bisa juga daftar ke kami. Sehingga pada saat itu nanti bisa ketahuan, oh regulasi ini cocok untuk inovasi ini, dan itu nanti juga akan kami salurkan. Nanti ke depannya kami akan bekerja sama juga dengan Kementerian dari Komunikasi dan Digital, Komdigi, untuk dengan yang kita sebut sebagai Digital Hub. Sehingga kalau ada inovasi atau ada investor ingin masuk ke Indonesia, itu bisa melalui media yang ada dan kita nanti sudah punya jejaring yang di dalamnya. Begitu. Banyak sekali ternyata manfaatnya ya. Oke, kalau ngomongin untuk proses pendaftarannya nih, Bu Ika, Pak Rudi, ada nggak sih do and don'ts-nya, persyaratan-persyaratannya yang mungkin apakah inovasi yang dulunya sebelumnya sudah pernah dikompetisikan itu nggak boleh di-apply lagi di sandbox ini, atau benar-benar yang baru belum pernah ada ditemukan di ranah-ranah lain misalnya? Kita cukup terbuka sih yang Mbak Nita. Jadi siapa saja, yang penting itu belum pernah direkomendasikan oleh kita ya. Gitu. Jadi walaupun misalnya Healthies nih inovasinya sudah pernah ikut kompetisi, tetapi ini mau masuk ke sandbox kita misalnya,
itu boleh aja gitu. Yang penting belum pernah, yang penting ini apa namanya, belum yang sudah kita gimana ya? Belum direkomendasi. Belum direkomendasikan oleh kita gitu, itu boleh. Belum ada di Kemenkes lah. Belum gitu ada di Kemenkes. ibaratnya. Karena kita sudah berjalan kan, ini tahun ketiga ya. Iya. Jadi kalau sudah pernah ikut di tahun 1 dan kedua, sudah kita bina, itu nggak bisa lagi. Oke. Gitu. Tapi misalnya kemarin mungkin belum direkomendasikan, mau ikut lagi misalnya, tetapi untuk skema pengujian yang lain, misalnya untuk perluasan model bisnisnya, boleh aja silahkan. Oke. Kalau tahapan pendaftarannya itu bagaimana? Ini biasanya bagian yang paling banyak dicatat nih sama Healthies nih untuk mengikuti sandbox kesehatan ini. Pendaftarannya sih mudah gitu, persyaratannya juga mudah. Ini dilakukan secara online nanti. Bisa akses ke website kita di sandbox.kemkes.go.id. Jadi nanti di sana juga mau dilihat dulu persyaratannya apa ada di sana, kemudian kapan jadwal-jadwalnya. Pendaftaran sampai 30 Desember ya. Itu terakhir akan kita tutup. Kemudian nanti kalau mau langsung daftar bisa tinggal langsung daftar di situ aja, sudah ada menunya. Tapi nanti perlu ada beberapa dokumen yang memang perlu diupload gitu. Jadi perlu disiapkan dulu, bisa dibaca dulu persyaratannya, dokumen apa yang perlu disiapkan, sehingga nanti pada saat pendaftaran itu tinggal diupload aja dokumennya sudah siap. Oke. Nah, Cukup rumit nggak sih pendaftarannya? Enggak sih, tapi memang nanti akan diarahkan untuk self assessment tadi ya, terkait TKT atau tingkat kesiapan kesiapterapan teknologinya, supaya kita tahu ini sebenarnya inovasinya itu sudah sematang apa, ada di level berapa, sehingga juga Healthies bisa memutuskan nih kira-kira butuhnya itu adalah untuk perluasan pengembangan inovasi atau perluasan manfaat dari si inovasinya, atau mungkin mau untuk tadi membantu pengembangan kebijakan berbasis inovasi gitu. Oke. Ya. Jadi Gitu. cukup menarik ini. Iya. Kenapa Mbak Nita juga Healthies? Dengan mengisi toolsnya saja, itu kita sudah melakukan assessment terhadap diri sendiri. Dan itu ada manfaatnya untuk pembelajaran. Kadang-kadang belum tahu ya, kira-kira inovasi saya masuk kemana ya? Dengan mengisi tools yang ada, ini belum ikut ya, baru mengisi mendaftar, itu juga sudah merasakan bagaimana manfaatnya. Oh, tahu bahwa ini tingkat kesiapterapannya sudah sampai ke sini. Kemudian juga mungkin apa yang perlu dibenahi juga sudah tahu di awal. Apalagi kalau sudah sampai ke tahap berikutnya. Begitu. Oke, jadi saat pendaftaran pun gitu, kita yang mungkin masih meragukan mungkin kompetensi kita bisa dikategorikan ketika masa pendaftaran itu, nih maksudnya sudah di level mana seperti itu ya Pak ya. Oke, Pak Rudi, karena tadi kan sempat di-mention kalau sandbox ini sudah berjalan tahun ketiga gitu ya. Itu sepak terjang perjalanannya itu seperti apa ya? Ada nggak sesuatu yang mungkin masih dianggap kurang di tahun-tahun sebelumnya, kemudian di tahun ini mungkin dianggap sebagai perbaikan? Ya, jadi kalau yang 2 tahun yang lalu itu kita mulai dengan berfokus pada regulasi. Jadi ini lebih ke arah sisi pemerintah nih. Bagaimana regulasi ada gap dengan inovasi, bagaimana kita menjembatani. Tapi yang sekarang, setelah berdasarkan pengalaman 2 tahun kami menyelenggarakan, ternyata kebutuhan dari teman-teman inovator itu tidak hanya regulasi. Jadi kebutuhannya misalnya bagaimana inovasi ini bisa bertahan, bagaimana inovasi ini makin berkembang, bagaimana bisnis ini butuh modal misalnya, bagaimana upaya-upaya teknologi yang harus diadop ini terhambat dengan kurangnya pakar. Nah, oleh sebab itu pada saat ini kita kembangkan menjadi seperti yang Bu Ika sampaikan tadi, sandbox kita sekarang lebih komprehensif, tidak hanya tentang regulasi saja, tapi bagaimana mengembangkan inovasi, atau kalau kami sering menyebut di internal kami disebut innovation sandbox, kemudian memperkenalkan atau memacu menuju ke arah industrialisasi yang dikenal juga dengan industrial sandbox, di samping yang sudah jalan, yaitu untuk regulasi atau yang dikenal dengan regulatory sandbox. Jadi itulah berdasarkan pengalaman kami bahwa ternyata yang dibutuhkan oleh
pelaku inovasi itu tidak hanya gap antara kebijakan dengan inovasi, tapi hal-hal lain untuk pembinaan supaya bertahan dan bahkan menuju lebih maju untuk inovasi tersebut. Begitu Mbak Dita. Menarik. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman nih Pak Rudi, Bu Ika, biasanya tuh di part mana sih para peserta tuh menghadapi tantangan atau bagian sulitnya untuk mengikuti sandbox ini? Mungkin dari Bu Ika dulu. Biasanya itu yang banyak dapat rekomendasi itu adalah terkait dengan privacy dan keamanan ya, gitu. Apalagi sekarang kan kita sudah ada undang-undang PDP kan, Iya. gitu. Jadi kita memastikan bahwa ini inovasi yang memang nanti akan dipergunakan oleh masyarakat itu sudah comply gitu ya, dari sisi keamanannya juga, dari sisi privasinya juga gitu. Biasanya itu tuh yang suka banyak dapat catatan dan rekomendasi untuk bisa dilengkapi gitu sama si Oke. inovasinya. Gitu. Oke, Pak Rudi mungkin Iya. silakan. Di samping itu juga soal inklusivitas. Kita kadang-kadang seperti tadi kita diskusikan, ternyata bahwa selama ini kita kurang memperhatikan ya kaum-kaum yang terpinggirkan. Contohnya kita selalu mikirkan itu sahabat-sahabat kita yang punya kemampuan atau disabilitas ya, seperti penglihatan, seperti pendengaran, tetapi ternyata tidak cuma itu. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada juga kaum yang lansia. Kemudian yang lebih menarik lagi, ternyata di daerah yang teknologinya atau misalnya internet, jaringannya kurang bagus, itu yang kadang terlupakan. Nah, ini yang cukup menarik, bagaimana kita bisa mengupayakan hal-hal yang lebih positif ke depannya, begitu. Oke, jadi kalau ada miss-miss itu tuh kayak bisa kelihatan gitu ya? Betul. Iya. Oke. Nah, Pak Rudi, Bu Ika, kalau kita ngomongin sekarang ini lagi ramai banget AI, ya. AI ini kalau kita bilang kan bisa seperti pisau bermata dua ya, gitu. Tergantung penggunanya nih, gitu. Gimana sih Sandbox melihat tantangan atau potensi dari AI ini dalam sektor kesehatan Indonesia? Mungkin Pak Bu Ika dulu. Ya ini kan narasinya tuh sekarang kayaknya serba AI gitu Iya, ya. betul. Gitu. Kayaknya udah nggak bisa lepas gitu. Udah nggak bisa lepas gitu. Jadi ini makanya kemarin belum lama kan juga Kemenkes kita melaksanakan hackathon tuh. Iya. Hackathon juga tuh temanya AI gitu. Walaupun ada 5 tema terkait penyakit prioritas ya yang Iya. perlu kita tanggulangi, tapi juga teknologinya menggunakan AI gitu. Nah ini jadi juga terbuka gitu untuk teman-teman yang inovasinya sekarang menggunakan AI juga silahkan gitu kan. Karena kemarin juga dari yang hackathon itu mereka akan nyambung ke Sandbox juga nantinya gitu. Salah satu reward buat mereka adalah mengikuti Sandbox ini untuk lebih bisa di mentorship supaya bisa lebih matur lagi gitu untuk inovasinya. Jadi sebenarnya sih ini peluang gitu ya, karena regulasi terkait AI itu mungkin belum ada ya gitu. Jadi ini bisa juga jadi masukan kita juga gitu kan, nanti ke pemerintah juga, terutama untuk sektor kesehatan gitu kan. Kira-kira terkait AI ini apa sih yang perlu diatur gitu ya, untuk apa namanya supaya inovasi ini juga yang punya teknologi ini tuh udah enak jalannya, bisa lebih aman. Jadi kita terbuka banget sih gitu. Oke, seperti tadi Pak Rudi bilang ya, inovasi itu biasanya bergerak jauh lebih cepat ketimbang regulasi yang ada. Dan juga kita dengan adanya AI, kalau kita bicara AI, kita jangan lupa bahwa ada prinsip dan etika AI, khususnya di bidang kesehatan yang harus kita perhatikan. Khususnya hal-hal hubungan dengan etika, di samping kesehatan juga ada etikanya. Etika pemanfaatan AI juga harus diperhatikan. Salah satunya bahwa AI itu kita harus clear ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena AI itu bisa salah. Ya, kalau input atau masukan itu salah, itu akan menghasilkan suatu keputusan yang salah atau yang kita kenal dengan halusinasi dari AI. Nah, oleh sebab itu kami juga ingin seperti arahan dari Bapak Menteri Kesehatan, bagaimana AI ini disosialisasikan supaya masyarakat bisa memanfaatkan AI. Tapi jangan lupa kita juga punya risiko. Nah, manajemen risiko inilah yang nanti diperlukan. Nah, ini salah satu yang nanti kita akan angkat
berikutnya ya, sandbox itu bagaimana kita memanage risiko, baik bagi penyelenggara inovasi yang berbasis AI maupun juga bagi masyarakat. Supaya masyarakat nanti menggunakan AI itu tidak 100% percaya. Karena kita harus tahu juga di belakang itu sebetulnya kan ada algoritma yang harus kita ketahui, benar atau tidak. Nah, itulah hal yang menjadi aware dari kami semua, sehingga nanti sandbox nanti juga akan mengangkat tentang AI. Dan ini sekarang AI memang lagi tren ya, tapi memang di bidang kesehatan itu diperlukan effort yang lebih jauh ya daripada pemanfaatan AI seperti umumnya. Karena menyangkut dengan kesehatan masyarakat, betul ya Pak Rudi ya. Ya. Nah, karena tadi sempat disinggung soal risiko daripada berbasis data inovasi teknologi kesehatan, itu gimana ya sandbox tuh bisa menjamin kalau data keamanan ini tuh terjamin aman gitu bagi para peserta. Ya. Bu Ika atau Pak Rudi dulu? Silahkan. Oh iya, jadi kalau di kami tentu saja bekerja sama dengan para ahli. Ahli itu tidak hanya dari institusi ada dari komite ahli kami, ada dari BSSN yang memberi masukan dan sebagainya, tapi juga ada dari praktisi-praktisi. Dan itu bagaimana keamanan cyber. Yang paling sering dialami adalah serangan terhadap keamanan cyber. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melindungi data pribadi. Nah, ini yang saat ini juga kemarin kami juga mengundang para pakar di pelindungan data pribadi, sehingga nanti ke depannya itu data pribadi maupun juga data-data kesehatan yang terdapat dalam inovasi teknologi kesehatan menjadi jauh lebih aman dan terjamin, dan gunanya tentu saja untuk masyarakat ke depannya. Demikian, Mbak. Jadi jangan khawatir, privasi pasti akan terjaga ya dan terjamin. Karena itu masuk juga ke dalam salah satu nanti tahap pengujian kita juga di situ ada terkait privasinya juga dan juga security-nya juga. Justru itu memang yang paling dikhawatirkan gitu ya dengan masyarakat, termasuk para inovator gitu ya. Oke. Kalau kita ngomongin soal inovator lokal nih Pak Rudi, Bu Ika, itu gimana ya cara mereka tuh bisa merasa pede untuk bersaing secara global gitu? Kalau dari Bu Ika bagaimana? Ya berani aja gitu ya, maksudnya seperti kayak ini nih ada program sandbox Kemenkes seperti ini, ikutan aja dulu gitu, nggak usah minder ini akan seperti apa, tapi diikutin aja, nanti kan dari situ juga mereka akan dapat masukan gitu. Kemudian juga mungkin di tempat lain ada yang serupa gitu kan, atau ada kompetisi yang lain, ikutin aja gitu, karena nanti itu pengalaman juga ya. Buat mereka gitu kan, karena kalau misalnya kayak kalau menilai sendiri kan kayaknya ini udah bagus atau belum kan nggak tahu ya gitu, tapi kalau misalnya bisa mendapatkan sudut pandang apalagi dari expert gitu kan, nah itu kan akan lebih mungkin mereka juga pengembangannya akan jadi lebih terarah gitu ya, bahwa oh ini yang dibutuhin ternyata untuk untuk inovasi supaya bisa diterima masyarakat, supaya masyarakat juga aman gitu kan, butuh pengembangannya seperti ini. Jadi kayaknya pede aja kalau ada ikut-ikut program-program sejenis, apalagi ini gratis kan ya. Coba aja dulu manfaatkan sandbox kesehatan 2025 ini. Kalau dari Pak Rudi? Ya, tantangannya untuk inovator lokal ini bukan soal kreativitas. Kalau kreatif luar biasa. Dari peserta kemarin hackathon itu luar biasa kreasinya. Bahkan yang mendaftar aja di hackathon itu kemarin ya, tahun kita internasional ada 279 inovasi teknologi kesehatan yang mendaftar. Tetapi sebetulnya kelemahan itu adalah soal kepatuhan terhadap standar. Standarisasi internasional. Jadi itu yang kadang-kadang bersaing di luar itu agak sulit karena tidak memanfaatkan standar internasional. Kemudian juga kemampuan untuk interoperabilitas. Kemudian juga soal keamanan. Nah, ini nanti akan kita tekankan dan kita kenalkan dengan ahli-ahlinya supaya inovasi itu nanti siap ya, terutama untuk rekan-rekan lokal ini siap untuk bersaing di internasional. Sehingga di internasional pun seperti beberapa
aplikasi Indonesia atau inovasi yang dipakai di beberapa negara ya, kita berharap makin banyak itu yang bisa digunakan di banyak negara. Khususnya dalam persaingan bukan soal kreativitas, tapi bagaimana sesuai dengan standar internasional. Begitu. Karena selalu ada hal yang pertama dalam setiap hal ya, Pak Rudi, Bu Ika. Jadi coba aja dulu, jangan minder gitu ya. Oke. Mungkin terakhir sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, Pak Rudi dan Bu Ika, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan? Tapi jangan dulu deh, sebelum pesan mungkin ada hal yang kayaknya tuh pengen diketahui oleh Healthies nih. Kriteria yang sekiranya tuh dilirik oleh penguji ataupun juri-juri menjadi pemenang dari Sandbox Kesehatan 2025 ini biasanya tuh apa sih? Apa ya Pak Rudi? Ya. Apakah sepanjang perjalanan mentorship itu mungkin ada penilaiannya juga atau bagaimana? Jadi sandbox ini bukan lomba ya. Nah, kalau tadi yang saya ceritakan hackathon itu lomba. Itu memang inovasinya dilihat, keberlanjutan dan sebagainya. Kalau ini kita lakukan assessment, kemudian dari hasil assessment ini kita tingkatkan nih. Oh, ada kurang di sini, ada lebih di sini. Kita makin optimalkan yang sudah lebih. Yang kurang apa? Nah, jadi kekurangan ini kita tingkatkan dan ini kerjasama ya. Dan memang jangan bosan karena memang awalnya kalau mendaftar walaupun online itu lumayan banyak isian yang harus diisi. Makanya tadi saya katakan kalau ikut sandbox ini belum mulai prosesnya aja sudah dapat pelajaran. Pelajarannya apa? Dengan mengisi kuesioner. Kita mengenal diri kita sendiri atau istilah dari Bu Ika, self-assessment. Dengan self-assessment ini juga membantu rekan-rekan karena tentu saja pendaftar sandbox tidak semuanya bisa diterima. Karena harus dilihat apakah dia ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, apakah dia berpotensi untuk untuk berbenturan dengan regulasi, apakah dia memerlukan bimbingan, apakah dia punya tingkat kesiapterapan yang sesuai dengan yang bisa dikembangkan. Jadi banyak hal yang bisa dilihat. Makanya mari kita sama-sama kita coba, rekan-rekan sekalian, memang ini seperti arahan pimpinan di Kementerian Kesehatan, Bapak Menteri langsung bahkan beliau mengatakan kalau mau ikut sandbox jangan dipersulit. Ya, jadi ini mudah, daftar saja. Nah, nanti kami akan berproses di belakang sehingga nanti kalau memang layak dan siap untuk dibina melalui sandbox, nanti akan kami hubungi dan nanti kita berproses. Begitu, Mbak. Kalau dari Bu Ika sendiri, mungkin sekaligus pesan-pesan untuk para inovator kesehatan luar sana. Ya, kalau dari kriteria apa ya? Mungkin juga kita melihat dari kebaharuan idenya gitu ya, inovasinya. Apakah ini inovasinya itu sudah pernah ada sebelumnya atau enggak gitu. Terus kalau memang sudah ada, kira-kira apa ide barunya gitu. Dan ini bisa untuk memecahkan permasalahan kesehatan seperti apa nih, dan dampaknya kira-kira ke masyarakat ini akan seluas apa mungkin gitu ya. Gitu. Sama nanti sih kalau dalam tahap verifikasi itu kita juga akan melihat dari ya mungkin persyaratan yang dibutuhkan ya. Kalau bisa lengkap itu akan menjadi lebih baik lagi gitu. Karena pada akhirnya juga nanti akan melalui tahap seleksi itu tadi kan. Jadi semoga tim kamu yang akan mendapatkan mentorship ya, bisa dibilang ya, pelatihan atau apa ya dibilangnya? Pembinaan dari para ahlinya, tentunya dengan gratis gitu ya. Healthies, ini nggak kerasa kita udah asik sekali ngomongin soal Sandbox Kesehatan 2025. Semoga ini menjadi panggilan ya, tergerak para inovator kesehatan yang punya ide apapun itu, silahkan disampaikan dan didaftarkan di Sandbox Kesehatan 2025 sebelum waktu pendaftarannya habis, karena ini hanya sampai tanggal 30 Desember 2025. Jadi masih ada waktu ya. Kalau gitu saya Nita Marli dan juga Rudi Kurniawan, Ika Kurniasi pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sehat. Bye-bye. Bye.